Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Irvianti Sinaga dengan NIM 120311154. Baiklah, di sini saya membuat video pembelajaran dan untuk pemenuhan tugas materi kuliah keterampilan dasar pendidikan anak usia dini oleh dosen Ibu Sri Nahyati SPD MPD Universitas Negeri Medan. Baiklah, adapun judul yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah pengembangan moral agama untuk anak usia 0-6 tahun. Yang terdiri dari materi pembahasan yang pertama, pengertian anak usia dini, yang kedua karakteristik anak usia dini, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini, yang keempat pengembangan nilai agama dan moral, yang kelima macam-macam nilai agama dan moral, yang keenam perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini, dan yang terakhir yaitu pola-pola pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Adapun materi pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian anak usia dini. Anak usia dini menurut National Association in Education for Young Children adalah anak yang berada pada rentang usia lahir sampai usia 8 tahun. Anak usia dini memiliki potensi genetik dan siap untuk dikembangkan melalui pemberian berbagai rangsangan, sehingga pembentukan perkembangan selanjutnya dari seorang anak sangat ditentukan pada masa awal perkembangan anak. Anak usia dini adalah kelompok manusia yang berusia 0-6 tahun di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terdapat banyak pendapat mengenal usia dini. Menurut J. Black, usia dini itu dimulai sejak tahun masih dalam kandungan atau sebelum dilahirkan sampai dengan usia 6 tahun. Sedangkan menurut Isjoni, anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Anak usia dini merupakan anak yang berusia 0-6 tahun yang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Materi selanjutnya adalah karakteristik anak usia dini. Yang pertama unik, yaitu sifat anak itu berbeda satu dengan yang lainnya. Anak memiliki bawaan, minat, kapabilitas, dan latar belakang kehidupan masing-masing. Yang kedua egosentris, yaitu anak lebih cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang kepentingannya sendiri. Yang ketiga aktif dan energik, yaitu anak lazimnya senang melakukan berbagai aktivitas selama terjaga dari tidur. Anak seolah-olah tidak pernah lelah, tidak pernah bosan, dan tidak pernah berhenti dari aktivitas. Terlebih lagi kalau anak dihadapkan pada suatu kegiatan yang baru dan menantang. Yang keempat, rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal, yaitu anak cenderung memperhatikan, membicarakan, dan mempertanyakan berbagai hal yang sempat dilihat dan didengarnya, terutama terhadap hal-hal yang baru. Yang kelima, eksploratif dan berjiwa bertualang, yaitu anak terdorong oleh rasa ingin tahu yang kuat dan senang menjelajah, mencoba, dan mempelajari hal-hal yang baru. Yang keenam, spontan, yaitu perilaku yang ditampilkan anak umumnya relatif asli dan tidak ditutup-tutupi, sehingga merefleksikan apa yang ada dalam perasaan dan pikirannya. Yang ketujuh, senang dan kaya dengan fantasi, yaitu anak senang dengan hal yang imajinatif. Anak tidak saja senang dengan cerita-cerita hayal yang disampaikan oleh orang lain, tetapi ia sendiri juga senang bercerita kepada orang lain. Itulah beberapa karakteristik. Sedangkan ini, menurut buku Isjoni, anak usia dini memiliki karakteristik tersendiri, di antaranya yang pertama, usia 0-1 tahun. Pada masa bayi, perkembangan fisik mengalami kecepatan luar biasa, paling cepat dibandingkan usia selanjutnya. Berbagai karakteristik usia bayi diantaranya mempelajari keterampilan motorik mulai dari berguling, merangkak, duduk, berdiri, dan berlari. Yang kedua, mempelajari menggunakan panca indera. Yang ketiga, mempelajari komunikasi sosial. Usia 2-3 tahun, pada usia ini memiliki karakteristik yang sama pada usia selanjutnya. Secara fisik mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Karakteristik khusus pada usia ini antara lain, anak sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya, mulai mengembangkan kemampuan berbahasa, mulai mengembangkan emosi. Yang ketiga, usia 4-6 tahun. Karakteristik usia ini antara lain berkaitan dengan perkembangan fisik, anak sangat aktif melakukan kegiatan, perkembangan bahasa semakin baik, perkembangan kognitif sangat pesat, dan bentuk permainan anak masih bersifat sangat individu. Itulah beberapa karakteristik menurut Isjoni. Untuk materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini.
Sebelumnya, pengembangan awal sebagaimana disebutkan bahwa perkembangan awal 0-5 tahun adalah masa-masa kritis yang akan menentukan perkembangan. Adanya pembedaan tumbuh kembang antara anak yang satu dengan yang lainnya dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, faktor lingkungan sosial yang menyenangkan anak. 2. Faktor emosi. 3. Metode mendidik anak. 4. Beban tanggung jawab yang berlebihan. 5. Faktor keluarga di masa kanak-kanak. Dan yang keenam, faktor rangsangan lingkungan. Selanjutnya adalah pengertian pengembangan nilai agama dan moral. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Nilai-nilai agama adalah nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak yang menjadi pedoman berperilaku sesuai dengan aturan-aturan ilahi untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang dimaksud dengan moral yang secara etimologis, kata moral berasal dari bahasa Latin mos yang artinya tata cara, adat istiadat atau kebiasaan, sedangkan jamaknya adalah mores. Dalam arti kebiasaan atau adat istiadat, kata moral mempunyai arti yang sama dengan kata Yunani ethos yang berarti etika. Dalam bahasa Arab, kata moral berarti budi pekerti yang berarti kata ini sama dengan akhlak, sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata moral dikenal dengan arti kesusilaan. Materi selanjutnya adalah macam-macam nilai agama dan moral anak usia dini. Adapun macam-macam nilai agama dan moral pada anak usia dini yaitu yang pertama, kejujuran, kedisiplin, perhatian dan peduli pada orang lain, empati, menghormati orang lain, kontrol diri, keadilan, religiusitas, sosialitas, gender, demokrasi, kemandirian, daya juang, tanggung jawab, dan yang terakhir, penghargaan terhadap lingkungan alam. Itulah beberapa macam-macam nilai agama dan moral anak usia dini di umur 0-6 tahun. Selanjutnya yaitu perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini ini terjadi melalui beberapa tahap, yaitu tahap pertama, perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran atau penilaian. Mereka menganggap orang tua dan semua orang dewasa yang berwenang sebagai maha kuasa dan mengikuti peraturan yang diberikan pada mereka tanpa mempertanyakan kebenarannya. Tahap kedua, perkembangan moral ini bertepatan dengan tahapan operasional formal. Dari Piaget dalam perkembangan kognitif, tak kalah anak mampu mempertimbangkan semua cara yang mungkin untuk memecahkan masalah tertentu dan dapat bernalar atas dasar hipotesis dan dalil. Ini memungkinkan anak untuk melihatkan masalahnya dari berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan berbagai faktor untuk memecahkannya. Terdapat ruang lingkup perkembangan nilai-nilai agama dan moral. Yang pertama, usia 3 bulan mendengar berbagai doa, lagu religi, dan ucapan baik sesuai dengan agamanya. Yang kedua, usia 3-6 bulan melihat dan mendengar berbagai ciptaan Tuhan atau makhluk hidup. Yang ketiga, usia 6-9 bulan mengamati berbagai ciptaan Tuhan, mendengarkan berbagai doa, lagu religi, ucapan baik serta sebutan nama Tuhan. Yang keempat, usia 9-12 bulan mengamati kegiatan ibadah di sekitarnya. Yang kelima, usia 12-18 bulan tertarik pada kegiatan ibadah atau meniru gerakan ibadah, meniru baca-bacaan doa. Selanjutnya yaitu usia 18-24 bulan meniru gerakan ibadah dan doa-doa, mulai menunjukkan sikap-sikap baik seperti yang diajarkan agama terhadap orang yang sedang beribadah, mengucapkan salam dan kata-kata baik serta maaf, terima kasih dan situasi yang sesuai. Usia 2-3 tahun mulai meniru gerakan berdoa kembali yang sesuai dengan agamanya, memulai memahami dan mengucapkan salam, terima kasih, maaf, dan sebagainya. Yang ke-8, usia 3-4 tahun mengetahui perilaku yang berlawanan meskipun belum selalu dilakukan seperti pemahaman perilaku baik buruk, benar salah, sopan tidak sopan, mengetahui arti kasih sayang kepada ciptaan Tuhan, mulai meniru doa pendek sesuai dengan agamanya. Kemudian yaitu usia 4-5 tahun mengetahui agama yang dianutnya, meniru gerakan beribadah dengan urutan yang benar, mengucapkan doa sebelum dan atau sesudah melakukan sesuatu, mengenal perilaku baik, sopan dan buruk, membiasakan diri berperilaku baik, mengucapkan salam dan membalas salam. Yang terakhir yaitu usia 5-6 tahun
Yang pertama, mengenal agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, dan sebagainya. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari-hari besar agama, menghormati toleransi agama orang lain. Untuk materi selanjutnya adalah pola-pola pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Yang pertama, pola asuh yang memanjakan. Yang kedua, pola asuh yang membiarkan. Yang ketiga, pola asuh otoriter. Yang keempat, pola asuh otoritif. Yang kelima, pola asuh demokratis. Dan yang keenam yaitu pola asuh permisif. Itulah beberapa materi-materi yang saya bawakan mengenai perkembangan nilai dan agama moral pada anak usia 0-6 tahun. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.